Mengapa kau lakukan itu? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Dan pada saat kita mempunyai kesempatan, tiba-tiba kau malah membuat kijang buruan itu melarikan diri. Apa maksudmu? Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Mengapa kita harus kasihan padanya? Dia hanyalah seekor induk kijang. Dan kita adalah para pemburu. Sudah sepantasnya kita memburu binatang-binatang buruan kita. Itu sudah jamak, Pupu. Kau tidak perlu merasa kasihan. Tapi Gusti, naluri kewanitaan hamba telah berontak. Hamba tidak sampai hati. Hamba tidak rela melihat Gusti banyak kapuk membunuh binatang yang tak berdosa dan tak berdaya itu. Gusti adalah salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang ternama. Semua orang akan bangga melihat Gusti bertarung di medan laga, membunuh musuh, ataupun menghancurkan kaum perusuh. Tapi tiba-tiba sekarang ini Gusti ingin membunuh seekor induk kijang yang tengah hamil. Apakah Gusti tidak pernah memikirkan akibatnya? Kalau saja Gusti melemparkan lembing itu dan mengenai ulu hati induk kijang, tentulah dia akan segera binasa, Gusti. Dia akan binasa bersama bayi yang sedang dikandungnya. Sungguh, Gusti, hamba tidak sampai hati melihat pemandangan seperti itu. Ayo, Pupu. Rupanya kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kau bukan saja mempunyai wajah yang cantik, tapi kau juga mempunyai hati dan jiwa yang cantik. Baiklah, barangkali perburuanku kali ini akan gagal. Tapi sudahlah, tidak apa. Paling tidak, kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar tempat itu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih sekali. Hamba sungguh-sungguh merasa gembira dan bahagia. Karena Gusti Banyak Kapuk telah menyelamatkan jiwa binatang yang lemah dan tak berdaya itu. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Gusti Banyak Kapuk bukan hanya seorang panglima perang yang perkasa, tapi Gusti juga seorang laki-laki yang berjiwa luhur dan mulia. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Banyak Kapuk menggandeng tangan Ayu Pupuh sambil berjalan di sebelahnya. Semula gadis itu menolak, tapi kemudian membiarkan tangannya digenggam erat-erat. Sementara itu hatinya berdesir dan tubuhnya seperti menggigil kedinginan. Mereka lalu berjalan sambil bergandengan tangan di sela-sela pohon-pohon perdu. Tapi sebelum 10 pal jauhnya, mendadak mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan di sekitarnya. Celaka, Gusti. Rupanya kita terkurung oleh kabut pegunungan yang tebal, Gusti. Kalau begitu, ayo, cepat Pupu. Kita harus mencari tempat berlindung. Ayo, cepat. Ayo. Prajurit, kemari kau. Iya, Gusti. Kau juga. Kalian semuanya kemari. Apa tidak ada salah satu di antara kalian melihat Kakang Banyak Kapuk dan orang-orangnya? Sepertinya kami tidak melihatnya, Gusti. Kita harus segera mencarinya. Lihat, hari sudah sore. Tapi kita tidak bisa berjalan terus ke atas lereng, Gusti. Kabut tebal sekali. Apakah kabut gunung seperti ini lama sekali hilangnya? Tidak tentu, Gusti.
Kadangkala lama sekali, tapi kadangkala juga sebentar hilang, Gusti. Iya. Binatang-binatang buruan kita. Apa sudah kalian benahi dengan sebaik-baiknya? Sudah, Gusti. Semuanya sudah kami ikat dengan rapi. Hamba tugaskan 5 orang prajurit untuk menggotong binatang-binatang buruan itu, Gusti. Bagus. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Kita tunggu sampai kabut ini hilang. Dan setelah itu kita akan mencari Kakang Banyak Kapuk. Pupuh, kita tidak bisa turun. Kabut tebal sekali. Barangkali malam ini kita terpaksa menginap di dalam gua ini. Iya, mungkin sudah menjadi kehendak para dewata, Gusti. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kau kedinginan ya? Iya, Gusti. Hamba kedinginan. Dingin sekali rasanya kabut gunung ini, Gusti. Ayo, Pupuh. Peganglah tanganku. Supaya sedikit menjadi lebih hangat. Biarlah, Gusti. Biar saja hamba kedinginan. Kukira gua ini cukup nyaman untuk tidur. Gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini. Maafkan aku, Pupuh. Maafkan aku. Mengapa Gusti harus minta maaf pada hamba? Rasanya Gusti tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Ya, mestinya sekarang ini kau tidur dengan nyaman di rumahmu bersama orang tuamu. Tetapi karena aku telah mengajakmu pergi berburu, akhirnya kau harus kedinginan di tempat seperti ini. Sudahlah, Gusti. Hamba sudah bersedia mengikuti Gusti. Maka hamba pun akan menerima segala akibatnya. Ayo, Pupuh. Iya, Gusti. Kau cantik sekali. Kau cantik. Dan hatimu selembut sutra. Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa. Janganlah Gusti terlalu memuji hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa saja. Hamba tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Gusti. Aku justru melihat kau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kutemukan pada gadis-gadis yang lain. Kau gadis yang tabah dan jujur. Kau juga mempunyai watak-watak yang mulia. Rupanya hujan, Gusti. Hujan mulai turun. Lihatlah, langit di sebelah sana mulai gelap. Iya. Kalau begitu, kita jangan berdiri di sini. Ayo, masuk ke dalam. Nanti kita kehujanan. Ayo, Pupuh. Tapi, Gusti... Ayolah kita masuk ke dalam sana. Kalau terus-menerus di sini, kita akan kehujanan. Kabut gunung itu masih belum lenyap juga, bahkan semakin tebal dan bergulung-gulung mengitari gua, di mana Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh terkurung. Kedua insan berlainan jenis itu tidak bisa berbuat lain kecuali berdiam diri. Semula Ayu Pupuh nampak khawatir dan canggung, tapi karena Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang ramah dan terbuka, akhirnya Ayu Pupuh menjadi biasa kembali. Bahkan dalam waktu yang singkat, Ayu Pupuh sudah merasa akrab dengan pembesar istana Singasari tersebut. Malah sekarang, dia tidak lagi memanggil Gusti, melainkan cukup dengan sebutan Kakang. Rupanya hujan sudah berhenti. Iya, hujan sudah berhenti, Kakang.
Tapi rupanya kabut belum juga hilang. Mudah-mudahan kabut ini akan bertahan paling tidak 1 tahun lamanya. Apa maksudmu, Kakang? Ah, Kalau kita 1 tahun berada di tempat ini, ah, segala hal bisa saja terjadi. Kau takut sesuatu akan terjadi pada dirimu? Bukankah Kakang Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Kalau kau tidak percaya padaku, hatiku akan sedih sekali. Kalau begitu, bagiku tidak ada persoalan lagi, Kakang. Hmm? Kalau perlu, kabut gunung itu jangan lenyap sampai selama-lamanya. Ayo, Pupu. Selama ini, aku jarang sekali berdekatan dengan wanita. Aku selalu disibukkan oleh urusan-urusan yang menyangkut masalah negeri Singasari. Dan sekarang, kesempatan itu rupanya sudah datang. Aku merasa bahagia sekali. Rasanya aku menjadi manusia kembali. Pupu. Jangan, Kakang. Jangan. Mengapa, Pupu? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa Banyak Kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya? Iya, Kakang. Tapi... Pupu. Ayo, Pupu. Semula Ayu Pupuh menolak, tapi Banyak Kapuk tak ingin melepaskan dekapannya. Akhirnya Ayu Pupuh menyerah juga. Dia tidak lagi meronta. Bahkan dia membalas dengan hangat dekapan laki-laki yang memang sudah sejak lama didambakannya. Dia memang sangat mendambakan seorang laki-laki perkasa, seorang panglima perang, seperti halnya Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk. Ayo, Pupu. Ayu Pupuh. Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh, 2 insan berlainan jenis itu, akhirnya terbuai oleh belayan-belayan kasih dan asmara yang menggelora. Kabut gunung menjadi saksi, juga lumut-lumut yang menempel pada dinding gua ikut menjadi saksi. Saksi bisu permainan kasih asmara semanis madu. Prajurit, sini. Iya, Gusti. Sudah 2 hari kita berada di tempat ini. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk. Tapi sepertinya perjalanan memang belum bisa diteruskan, Gusti. Kabut masih tebal sekali. Kurang ajar. Kita menjadi permainan kabut. Aku lebih senang menghadapi 100 orang prajurit musuh sekaligus daripada menghadapi kabut seperti ini. Ampun, Gusti. Bala tentara manusia bisa dengan mudah dilawan ataupun dilumpuhkan. Tapi kekuatan alam semesta sangat sukar untuk ditaklukkan, Gusti. Tapi aku tidak biasa menunggu seperti ini. Aku tidak sabar lagi. Lalu, apa yang Gusti lakukan? Baiklah. Aku akan berusaha menyabarkan diri. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih belum juga hilang, aku akan naik untuk mencari Kakang Banyak Kapuk.
Kabut gunung masih tebal bergulung-gulung. Kebo Anabrang nampak kesal sekali, tapi memang dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menunggu. Beberapa orang prajurit Singasari nampak duduk di sekitar api unggun. Malam itu mereka harus tetap menunggu dan kedinginan di lereng Gunung Bromo. Kebo Anabrang nampak tak bisa tidur, sebentar duduk sebentar berdiri. Mendadak telinganya menangkap desir langkah manusia. Kurang ajar, babi buntung. Kalau kau berani mengganggu prajurit-prajuritku, kau pasti akan binasa di tangan Kebo Anabrang. Ampun Gusti, ampun Gusti. Setan lalas. Apa kerjamu di sini, prajurit goblok? Ampun Gusti, hamba menemukan 2 orang prajurit tergeletak di tepi jalan, tak jauh dari tempat ini Gusti. Siapa mereka itu? Mereka ternyata prajurit yang menyertai Gusti banyak kapuk. Agaknya mereka tersesat dan kedinginan hingga jatuh pingsan Gusti. Apakah sekarang mereka sudah sadar kembali? Sudah Gusti, mereka sudah hamba suruh istirahat di dalam tenda Gusti. Ya. Apa mereka tahu di mana Kakang Banyak Kapuk berada? Menurut salah seorang di antara mereka, ada yang melihat Gusti Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh menaiki celah tebing di sebelah timur lereng ini Gusti. Iya. Pasti Kakang Banyak Kapuk terkurung kabut. Ya. Kalau begitu baiklah. Kita tunggu sampai malam ini. Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.